Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayyikum tahiyatan mubarakatan wa tahiyatan min ahlil jinan. Aqulu fi bidayati kalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Ayol ikhwah marhaban bikum wa as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, Nabi Baik. ya. Waalaikumsalam. Sip. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Kama arafna jami'an al-yawm wa kadzalika al-lailah wasalna fi intihai syahr Mayu ya wa sawfa nadkhul insyaallah fi yaumil ghad fi syahrin jadid wa huwa syahrul Yuniyu wa kadzalika al-fasl fi faslina hadza al-majmu'ah fi faslina hadza sawfa namdi ila syahrin jadid wa kadzalika ila kitabin jadid insyaallah ya. Dan insyaallah hari ini adalah hari terakhir di bulan Mei, maka ya otomatis besok kita akan masuk di bulan Juni ya. Wakadzalika fasluna hadza, dan juga kelas kita ini yang mana insyaallah hari ini adalah pembelajaran terakhir dari buku Arabia Baina Yadaik 1A, yang mana hari ini kita akan membahas dulu ya. Kita sebelum penutupan dari buku, kita bahas dulu dari soal ujian yang kemarin ya, kita bahas bareng-bareng. Dan kemudian nanti setelah itu, setelah sudah selesai, nanti akan kita review singkat tentang buku Arabia Baina Yadaik 1A ya, sehingga nanti ketika antum lanjut nanti bisa bukunya itu bisa nyambung ya, karena sebenarnya saat jilid 1A sama 1B itu sebenarnya masih satu ya, masih istilahnya masih jilid satu. Nah, apa yang membedakan? Nah, itu nanti yang akan kita pelajari ya. Pak mubasyaratan bidayatan, seperti biasa sebelum kita mulai langsung saja ya, nabda dari sana biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ya. Adif salasa kalimatin ala kulli majmu'atin. Ma makna? Letakkanlah 3 kata pada setiap Tiga. kelompok. Nah, baik ya. Adif artinya bisa letakkan, bisa tambahkan ya. Tambahkan, tapi di sini kita mengartikan tambahkan saja. Tambahkan 3 kalimat dari setiap majmu'ah. Ya, majmu'ah itu istilahnya setiap judul ya, atau setiap kelompok ini ya. Nah, berarti ini tinggal kita nambahin mufrodat. Kalimah ya, kalimah itu kata ya. Berarti ini 3 kalimat. Nah, amakin ini ditambahinnya menjadi apa? Amakin apa saja sebutkan? Tempat Masjidun, madrasatun, faslun, Nah, kasir ya. Coba mustashfun, baitun. al-amakin kasir ya. Tempat ini banyak ya. Jadi tadi mungkin sudah disebutkan ada masjidun, ada madrasatun, ada Mustasfa. Faslun, faslun, ada mustasfa. Jadi kalau kita ngomong tempat itu bisa berarti ruangan juga ya. Kalau kita ngomong tempat bisa berarti ruangan. Tapi kalau kita ngomong seperti ini, kalau kita ngomong ruangan belum berarti bukan berarti tempat. Kalau tempat bisa berarti ruangan. Ya kalau ruangan sebenarnya bisa tempat juga sih. Ya, dua-duanya itu hampir sama ya. Ya, cuma kalau ruangan itu biasanya yang lebih kecil. Jadi kalau kita ngomong mustaswa, nah itu bukan ruangan nanti. Kalau kita ngomong baitun bukan ruangan. Nah, nanti kalau yang
yang mungkin bisa ruangan itu kayak madbakhun. Nah, madbakhun bisa tempat, bisa ruangan. Kalau kita ngomong misalkan hammamun bisa tempat, bisa juga masuk Ruangan. ghurafun ya. Jadi kalau amakin ini lebih umum. Kalau ruangan pasti masuk. Kalau tempat ruangan pasti masuk, tapi kalau ruangan tempat belum pasti masuk ya. Karena tempat di sini lebih yang besar ya. Ailatun apa? Keluarga. Keluarga ya. Ailatun keluarga sebutkan. Umun, akhun, Ukhtun. ibnun, Umun, ibnatun, akhun, ukhtun, akhun, jaddun, jaddun, abun, jaddatun, jaddatun. Itu ailah. Sama seperti kalau kita bilang usrah ya. Kalau di buku ini kan adanya usrah. Nah, terus ailah artinya apa? Sawak ya. Selanjutnya mihan. Coba anak tanya satu persatu ya. Coba sebutkan satu aja yang mihan. Coba Budi nih, mihan satu. Tabibun. Bu Ersa, muhandisun, Kaila. Mudarrisun. Selanjutnya yang terakhir Bu Iva. Mada Ustaz? Mihan ya. Satu dari mihan. Muhandis. Muhandisun. Jadi profesi ya. Mihan itu profesi. Nanti kalau kita ngomong akhun termasuk mihan atau bukan? Kan. Bukan ya. Jadi kalau saudara ya bukan profesi, itu maksudnya ailah. Jadi kalau kita bilang mihan itu bukan berarti setiap orang harus mihan atau setiap orang harus ailah, bukan. Kan orang kan bagi-bagi ya. Ada yang orang itu yang dari maknanya keluarga, ada orang yang maknanya profesi. Nah, ini harus kita bedakan. Kecuali kalau Ana bilang syakhsun, orang atau insan atau istilahnya fardun ya, orang. Itu maka bebas. Kita kalau bilang fardun nanti kita mudarisun sama akhun ya dua-duanya bisa. Tapi kalau yang kayak ailah sama mihan ini berarti spesifik. Berarti ailah yang keluarga, mihan yang profesi. Paham ya maksudnya? Paham. Istifham, coba sebutkan. Coba Bu Dini satu. Kaifa. Kaifa, Bu Ersa. aina, Taib, Kaila. Kam. Murakkab. Ya apa tadi? Kam Ustaz kam. Kam. Taib, Bu Iva satu. Hal. Hal, mumtaz. Ya, jadi itu istifham. Istifham, pertanyaan. Kaifa, kam, mata, aina, ayu, itu juga bisa istifham. Sekarang af'al. Af'al banyak ya. Ya sebutkan bareng-bareng aja langsung. Af'al. Tabakha. rasa, Jalasa, qara'a, qara'a, tobakha. Kalian boleh menyebutkan fi'il madi, boleh menyebutkan fi'il mudhari, atau bahkan boleh juga menyebutkan fi'il amr ya. Karena itu mereka semuanya maksudnya fi'il ya. Jadi kalau antum sebutkan di sini qara'a, atau menyebutkan yaqra'u, boleh. Kalau disebutkan ikra ya boleh juga karena itu semuanya fi'il ya. Al-at'imah, ma makna al-at'imah? makanan, Makanan. Makanan. Ya. Coba sebutkan satu, coba Bu Irsa. lahmun, Lahmun. Coba Kaila. Dajjajah. Jajah. Coba sebutkan Bu Dini. Samakun. Siap. Sayangnya Bu Iva satu. Siap. Ya, itu al-atimah ya.
Kalau kalian bilang atimah itu lebih umum ya, pokoknya yang bisa dimakan. Jadi nggak harus lauk ya. Kalian disebutkan lahmun, dajajun sama kun itu lauk. Nanti kalau kita bilang ruzun atau salatotun atau buah-buahan kayak inabun, tamron itu masuknya al-atimah. Ya itu benar ya. Yang penting jangan menyebutkan sayun atau kohwatun atau maun. Nah itu bukan al-atimah. Kalau itu apa itu? Eh, Asya. Itu syarab ya. Jadi Arab iya. itu syarab. Kalau yang kayak al-atimah kayak yang tadi ya. Yes ya. Sip. Al-kulliyat. Ya, al-kulliyat ini apa? Fakultas. Fakultas. Ya, banyak ya. Pokoknya dari mihan itu kita bisa rubah ke fakultas, tapi nanti kalimatnya ada yang dirubah. Kayak tobibun itu mihannya, nanti fakultasnya apa? Lihat tipi. Nah, kalau fakultasnya nanti kuliatut Lihat tipi. tibbi. Ya. Jadi ada mudarrisun, fakultasnya apa? Tarbiyah. Kuliah Nah, kalau mudarrisun itu tarbiyah ya. tarbiyah ya. Tarbiyah, Iya. pendidikan ya. Ya. Ada yang sama dan beda kayak tobibun, tibbun, mudarrisun, tarbiyah. Nah, ada yang sama, ada yang beda. Nanti kalau muhandisun, Handasa. Kuliah handasah. muhandisun handasah ya. Sip. Nah, itu al-kulliyat. Sekarang coba masuk yang ba. Akmil al-jumal bil kalimat at-taliyah. Ya ini lengkapilah jumlah ini dengan kalimat di bawah ini ya. Jadi ini dijawab berdasarkan ini ya, berdasarkan percakapan yang kalimat yang di atas. Contohnya nomor 1 ya. Hal tashrabu titik-titik la ufadilu al-qahwa. Nah, ini yang mana nih? Asyaya. Saya Tashrabu syaya. Yep. Nah, dulunya di sini tashrabu ini ya, minum ya. Kalau minum berarti cari yang minuman di sini apa? Teh. Asyaya. Syaya ya. Mumtaz. Nomor 2, hal anta titik la ana bi khair. Nah, ini keluarnya di bi khair ini. Bi khair saya baik saja berarti apa? Maridun. Maridu. Nah, hal anta maridun. Hal anta Maridun. maridun. Silakan nomor 3 coba dijawab ya dari Bu Ersa dulu silakan. Adrusu tarbiyah. Ajrusu Tarbiyata. tarbiyata. Naam. Ya, di sini belajar. Nah, di sini kalau belajar berarti yang fakultas tadi ya. Pelajaran atau fakultas bisa. Adrusu at-tarbiyata. Coba nomor 4, coba silakan Kaila. ini Muhammad Indonesia. Indonesia. Ini Muhammadun ana Indonesiun. Mau mana? Nama saya Muhammad, saya orang Indonesia. Nah, di sini bukan Indonesia ini bukan daerah atau negara, tapi di sini ada ya-nya. Ya. Ini Iya. di bab pertama ya. Kalau ada ya berarti apa? Orang. 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 Berarti kalau Indonesia berarti orang Indonesia. Nanti kalau saya dari Indonesia, nah ana min Indonesia. Kalau ada min ini nggak boleh pakai ya. Cuma kebalikan, kalau minnya nggak ada, nggak boleh pakai min. Kalau pakai minnya nggak ada, nggak harus pakai ya. Ana Indonesiun. Ana Indonesiun. Sip. Nomor 5 silakan Bu Dini ya.
Ma ismuka. Ya. Ma ismuka. Nah, ma ismuka ya. Sip. Ma makna. Siapa namamu? Siapa namamu? Mutas. Nomor 6 silahkan Bu Iva. Man hadha? Ma makna? Siapa ini? Sip. Siapa ini ya? Mutas. Yang terakhir ini jelas. Ya, kalau sisanya limadza ya berarti tinggal kita jawab. Limadza tastaiqidu Muta. akhiran. Akhiran. Ya, limadza tastaiqidu mutaakhiran. Kenapa? Kenapa kamu Kenapa Kenapa kamu bangun bangun terlambat? Kenapa kamu bangun terlambat? lambat? Lambat. Ya, di situ ini yang benar ya. Ada coba latihan pertama ada yang kosong nggak? Mafi. Maafi ya, benar semua ya. Latihan kedua apakah ada yang salah di sini? Enggak ada Ustaz. Ya. Benar semua ya. Sip. Amtas ya. Berarti kalau benar semua ini bukan karena ini terlalu mudah, tapi ya emang ini yang kita antum pelajari. Kalau antum bisa berarti antum sudah paham dari materi yang diajarkan ya. Ya, karena ya sebenarnya yang kita pelajari ya ini. Kalau sudah benar semua itu berarti ya sempurna pembelajaran kemarin. Tapi kalau masih ada yang salah sedikit berarti masih ada yang kurang. Tapi ya sudah bagus ya. Meskipun salah satu, salah dua dari ini saja sudah lumayan bagus ya. Yang mana ini kita tahu kayak gini ya ketika ujian tulis seperti ini. Nah, kalau kita ujian tulis itu lebih bisa menilai ya, menilai kemampuan seseorang. Karena lebih umum ya dan lebih lengkap ya dan lebih kompleks kalau ujian tulis. Kalau ujian lisan itu nggak semua soal bisa ditanyakan dan yang ditanyakan cuma sedikit nih sehingga tidak bisa istilahnya tidak bisa menilai secara umum lah, secara menyeluruh tidak bisa kalau ujian lisan. Nah, karena ini ujian tulis jadi ya ini kita bisa lebih banyak soal dan bisa menilai ya. Sip ya. Kita lanjut ke jim ya, sahih al-akhta. Yang artinya Benarkan yang salah. benarkan yang salah. Yang Ya. Benarkan yang Salah. salah. Nah, ini sahih al-akhta, benarkan yang salah. Nomor 1 ya. Coba Ana jawab dulu. Hal anta tolibatun. Ini harusnya bagaimana ini? Hal anti tolibatun. Hal anta tulibun. Hal anti tolibatun. Nah, jadi ini bisa dua. Ini bisa anti. dua. Bisa hal anti tolibatun atau hal anta tolibun. Tapi sebenarnya lebih bagus sebenarnya dirubah domirnya karena yang namanya tolibah ya tidak, ini kan yang kita maksud perempuan, maka ya kalau bisa ada kayak gini yang dirubah yang domirnya saja. Berarti di sini kalau lebih bagus yang dirubah apa? Antinya itu, anta anti. Nah, karena di sini yang kita maksud emang dia perempuan, tolibah emang murid perempuan, cuma yang bisa dirubah ya yang anta-antinya ini ya. Tapi kalau emang yang ada jawab hal anta tolibun nggak apa-apa ya, masih benar juga. Tapi kalau lebih baik yang mana? Hal anta tolibun atau hal anti tolibun? Lebih baik yang dirubah yang tidak merubah orangnya. Ya. Karena kalau orang ya tidak bisa dirubah. Masa kita ngomong kayak gini? Hal anti Zainab, hal anta Zainab, masa kita rubah Zainabnya? Kan enggak kan? Yang kita rubah mana kalau hal anta Zainab? Domir. Domirnya itu hal anti Zainab. Karena yang kita maksud ya emang Zainab itu. Yang kita omongin ya Zainab itu. Ya,
Seperti itu ya. Jadi yang dirubah kalau bisa domirnya saja. Hal anti tholibatun kayak gitu ya. Yang nomor 2 coba dijawab dari Bu Irsa ya. هذه أختي هي مدرسة. Eh, yang benar menjadi هذه أختي. hadhihi ukhti hiya hiya mudarrisah. Boleh seperti ini ya. Boleh seperti ini atau hadza akhi Hadza akhi hiya mudarrisun. Huwa wa mudarrisun. mudarrisun. Ya bisa juga ya. Hadza akhi wa mudarrisun. Hadhi ukhti hiya mudarrisah juga bisa. Silakan nomor 3 coba silakan yang ini Bu Dini ya. Hal tashrabu syaya ya Ahmad? Yang dirubah mana? Fiilnya ini ya. Hal tashrabu. Hal tashrabu. Karena Ahmad ya, Ya. orang kedua. Oh, Kalau ada dirubah Ahmad jadi Fatimah nggak apa-apa Ustaz ya, udah terlanjur. lah baksa, tapi lebih baik kalau ada yang sepertinya yang dirubah jangan jangan orangnya. Yang dirubah apa? Fiilnya. Nah, karena yang namanya orang itu nggak dirubah. Ya, ya, yang dirubah ya fiilnya yang nggak istilahnya nggak merubah makna lah. Kalau kita merubah fiil ini tidak merubah makna karena ini memang salah kaidah. Hal tasrobinya kan salah kaidah. Paham ya? Kalau ada iya, sesuatu kalau ada iya itu menjadi orang kedua ya. Jadi kalau kita ngomong Ahmad, kita bilang Ahmad, itu orang ketiga atau orang kedua? Orang ketiga kalau nggak ada iya. Nah, ya. Kalau nggak ada iya itu orang ketiga. Kalau kita ngomong Ahmad itu orang ketiga. Ya kan? Iya, iya. Orang ketiga, orang yang bukan di depan kita. Di sini nggak ada Ahmad. Jadi Ahmad orang ketiga. Jadi kalau misalkan nanti Ahmad pergi ya Ahmad yadhabu gitu kan. Nah, Cuma kalau kita pakai iya, ya Ahmad. Nah, ini nanti jadi orang kedua memanggil nih, wahai Ahmad. ya. Jadi orang kedua. Atau biasanya kalau kita manggil orang tanpa ya, kita langsung Ahmad, Ahmad kayak gitu kan. Itu boleh. Tapi asalkan untuk memanggil. Asalkan apa? Untuk Memanggil. memanggil, bukan untuk ngomongin. Kalau kita bilang Ahmad yadhabu ini ngomongin ya. Ahmad yadhabu ilal masjid. Ahmad pergi ke masjid. Ini ngomongin istilahnya. Tapi kalau kita memanggil, nah itu make iya. Aslinya memanggil itu make iya. Cuma ya sama seperti bahasa Indonesia lah. Bahasa Indonesia kan kalau kita manggil orang kan biasanya nggak pakai ini kan. Nggak pakai apa, wahai kan. Kita langsung manggil nama. Nah, seperti itu juga bisa tapi nanti jadi orang kedua. Tapi kan kalau kita manggil orang kan pasti nadanya berbeda ya. Nah, ini disesuaikan nadanya. Seperti itu ya. Jadi itu yang perlu dipahami. Kalau ada ya berarti pasti orang kedua. Kayaknya ini tasrobu. Coba nomor 4. Silakan ini Bu Iva ya. Nomor 4. Ana min Turkiya. Ana min. Turkiya. Nah, di sini ini ada min. Min berarti menunjukkan daerah. Berarti kalau ini jadinya Turkiya. Negaranya kan Turkiya ya. Nah, Ana Turkiun bisa nggak ya? Ya bisa aja, tapi lebih cocok Ana min Turkiya karena min nggak bisa dirubah ya. Yang dirubah ini Turkiyanya ini ya. Yang terakhir silahkan Kaila ya, nomor 5.
Ada ya, Kayla? Apa ya? Li khamsatu tiflin. Nih yang benar gimana? Li Li satu khamsat atfalin. Iya. Paling. Li khamsatu Atfalin. atfalin ya, yang artinya saya memiliki 5 anak. 5 anak ya. Hmm. 5 anak. Atfal jamak ya. Di khamsah nanti sambungnya ke jamak. Khamsatu atfal. Dan ini kan kemarin sudah belajar ya, jamak dari tiflun ya, atfal. Mumtaz. Sekarang yang bawahnya. Akmil biwad'il kalimah as-sahihah mimma bainal qausain. Ya, lengkapilah titik-titik di bawah ini dengan yang ada di 2 kurung ini. Ya, berarti ini kayak pilihan ganda ya, pilih salah satu ya. Kam titik-titik fi syaqqah. Nah, ini yang mana yang benar? Gurfatan. Dan Gurfatan yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. sama. Yang pertama ya. Tak marbutoh kalau ada fathaten tidak dikasih alif. Ya. Jadi fathaten sebenarnya hukum ketika ada fathaten dikasih alif sebenarnya ya. Tentunya mungkin kalau anak ini nggak bisa ini ya. Bisa ditulis ya. Contohnya kalau anak nulis kitaban nanti harus ada alifnya, harus ada Alif. alifnya. Karena fathaten. Coba contohnya di sini nulis kitaban ya. Nanti tulisannya seperti ini ya. Kitaban. Nanti ada alif seperti ini. Yang tulisan ini ya. Semuanya ya. Selain tak marbutoh. Kita nulis baitan. Nah, kalau kita ngomong nulis baitun, rumah, itu kan nggak pakai tak marbutoh kan. Seperti ini kan. Nah, Kalau kita nulis menjadi baitan, maka nanti dikasih alif juga. Tetap dikasih alif. Baru ketika tak marbutoh nanti baru tidak dikasih alif meskipun fathaten. Sayyarotan. Contohnya seperti ini ya. Sayyarotan. Ya. Contohnya gurfatan ini ya. Yes ya. Jadi kalimat setelah kam itu apa? Fathaten. Kalimat setelah kam fathatain. fathaten. Kalimat setelah kam fathatain. Atau kalau secara hukum nahwu itu ada hukumnya apa? Tamyiz ya. Hukumnya apa? Tamyiz. Kalau secara hukum nahwu. Nah, mungkin banyak yang belum belajar ya tamyiz karena nanti itu agak lanjutan ya. Tapi intinya setelah kam nanti fathatain. Kam ghurfatan. Nanti kalau kita bilang berapa buku milikmu? Berapa buku milikmu? Bahasa apa? Kam kitaban. Kitab. Milikmu? Kitabu. Kam kitaban indaka bisa atau kam kitaban ladaika. Kita ngomong berapa pulpen di atas meja. Madzan akul arabiyatan. Kam Kolaman Kam kolaman alal maktabi. Jadi setelah kam fathaten. Ya. Dan nanti fathaten nanti ada alif. Kayak kolaman nanti ada alif. Setelah mim ada alif. Kitaban ada alif. Yang tidak ada alif ketika tak marbutoh. Kalau Hamzah pakai alif juga ya Ustaz. Hamzah ya. Hamzah kalau hamzahnya di atas ya, hamzahnya di atas waw atau hamzah di atas
di atas alif di atas alif enggak ya? Di atas waw sama di atas ya. Hamzah di atas waw sama di atas ya itu ada alifnya. Tapi kalau hamzah sendiri sama hamzahnya di atas alif itu enggak ya. Apa maksudnya? Sini anak contohin ya di sini. Anak tulis di Word aja biar yang lebih besar ya. Ya. Coba sebutkan huruf yang hamzahnya itu di akhir. Kalimat yang hamzahnya di akhir. Maun. Apa? Maun. Maun. Banyak ya. Ya nggak banyak sih, tapi mungkin ada lah ya. Kita tulis di sini maun ya. Kalau dia sendiri nanti enggak ya. Seperti ini. Tapi kalau dia di atas ya, contohnya yang di atas ya itu yang sebelumnya harus ya ya. Sebelumnya harus ya ya. Apa? Mabadi. Mabadi. Mabadiun. Naam. Ya. Mabdaun atau mabadi ya. Mabadi jamaknya, mufradnya mabda. Beda. Mabdaun bisa, mabadi bisa. Nah, ini mabdaun dulu. Mabdaun di atas Alif. di atas alif. Ini ya, kalau hamzah di akhir itu kaidahnya kalian lihat harokat sebelumnya. Ya. Coba anak tanya, maun harokat sebelumnya apa? Alif. Fathah. Sukun ya, harokat sebelumnya sukun. Sukun. Ini kan sukun kan, ada alif alif Sukun. sukun. Sehingga kalau sukun nanti sendiri. Kalau sukun sendiri. Sendiri. Nah, sekarang mabdaun, harokat sebelum hamzahnya apa? Fathah ya. Maka kalau fathah nanti hamzahnya di atas Alif. alif. Nah, nanti kalau di atas sebelumnya kasroh, contohnya mabadi ya, maka nanti di atas Ya. ya. Nah, nanti kalau mabadi ya dikasih ini ya, dikasih apa? Kalau fathatain dikasih Alif. dikasih alif. Nanti kalau wow harus sebelumnya harus doma ya. Lu'un contohnya lu'un. Apa makna lu'un? Ya. Mutiara ya. Apa? Mutiara. Nanti kalau ini kan di atas waw dikasih alif juga. Kalau fathatain ya, kalau apa? Kalau fathatain. Ya. Nah, hamzah di akhir kita tahu hamzahnya di atas apa? Hamzah itu ada 4 caranya. Hamzah bisa berdiri sendiri, hamzah bisa di atas alif, hamzah bisa di atas ya, sama hamzah bisa di atas waw. Wow. Nah, kita cara tahunya bagaimana? Kita lihat harokat sebelumnya. Ya. Kalau harokat sebelumnya sukun, contohnya huruf panjang maun ini huruf panjang. Huruf panjang itu sukun. Ini ada alif sukun, ada alif sukun. Nah, berarti dia sendiri. Ya kayak syai'un. Nah, sebelumnya apa? Ya sukun ya. Maka harusnya seperti ini. Syai'un tulisannya harusnya seperti ini. Nanti kalau kita nulisnya di atas ya ini kurang cepat ya. Harusnya seperti ini. Syai'un. Ya sukun, sebelumnya ya sukun. Kalau sukun berdiri sendiri. Kalau fathah, sebelumnya fathah berarti di atas alif. Kalau sebelumnya ya, maka di atas ya. Kalau sebelumnya domah, ini lu-nya domah ya. Ini kan domah, berarti di atas wow. Ya, tapi di beberapa kaidah itu ada yang tetap nulis alif juga ya. Di sini
Kalau antum ngelihat di tulisan itu em, biasanya masih ada yang nulis alif juga, tapi sebenarnya nggak perlu ya. Ma'an ini sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Tapi ada beberapa yang ini ya, yang apa namanya? Yang biasanya dia nulis kayak gini. Biasanya itu di doa ya. Kayak Allahumma rabbin nasi adzabil ba'sa. Allahumma rabbin nasi adzabil ba'sa. Gimana doanya? Rabbun nas, Allahumma rabbun nasi adzabil sifaan la. Allahumma rabbin nasi adzabil ba'sa. Pokoknya ada sifaan la yugadiru sakoman wala alaman. Nah, ini sifaan belakangnya. Allahumma rabbin nasi adzabil ba'sa isfi anta syafi sifaan la yugadiru sakoman wala alaman. Nah, itu biasanya ada yang nulisnya seperti ini juga. Sifaan ini sebenarnya sendiri, tapi ada yang nulisnya dia kasih alif ya. Sebenarnya nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu. Sifaan langsung aja. Yes ya. Kaidah Hamzah emang seperti itu. Hamzah itu kaidah penulisannya ya macam-macam. Macam-macam. Nanti Hamzah di awal ada caranya, Hamzah di tengah ada caranya, Hamzah di akhir juga ada caranya. Jadi kaidah penulisan Hamzah ini lumayan ribet ya. Yang mana kita nanti antum harus menghafal rumusnya. Insya Allah nanti bisa kita masukkan ya, bisa masukkan sebagai pembelajaran juga karena itu butuh istilahnya butuh waktu untuk mempelajarinya. Nggak bisa kita nyelingin di ini kurang ini ya, kurang kurang panjang, kurang lengkap lah. Harus pembelajaran yang mustakil ya, pembelajaran yang istilahnya pembelajaran yang sendiri kayak gitu ya. Ada juga yang di bawah alif ya Ustaz Hamzahnya itu. Hamzah di atas alif ketika di awal Di, saja. di bawah, di bawah. Di bawah alif ketika di awal saja. Kasroh gitu Istima. ya Ustaz. Gitu. Apa? Untuk kasroh ya. Nah, ketika kasrah dan ketika di awal ya. Contohnya Islam, itu kan hamzah di bawah alif ya. Islam. Islam. Ketika di awal dan ketika kasrah. Ketika di awal dan ketika kasrah maka di atas di bawah di bawah alif. Kayak Islam gitu. Coba nomor 2, hadhihi titik asyakka huwa atau hiya? Iya. Jelas ya. Ini muannas asyakohnya. Jadi Ya. iya. Coba nomor 3 silakan dijawab. Dan Bu Ersa nomor 3 ya. Qala hadza baitun. Hal hadza Baitun. baitun. Nah, ini jangan ketipu ya. Di sini ada baitun sama bintun nih hampir mirip, tapi pertanyaan hal hadza maka mudzakkar. Maka yang mudzakkar mana baitun sama bintun? Baitun. Baitun. Baitun ya. Rumah. Bintun ini harusnya tak maftuha. Tak maftuha itu harusnya ini namanya tak maftuha. Tak di akhir yang terbuka yang namanya tak maftuh. Tak maftuha. Tak maftuah itu harusnya mudzakkar. Tak maftuah harusnya mudzakkar. Tapi kenapa kok bintun mu'annas? Karena emang artinya perempuan. Iya kan? Bintun artinya apa? Anak perempuan. Anak perempuan. Ya berarti ya ini mu'annas dari segi bukan dari segi tak marbuto tapi dari segi perempuan. Ya. Jadi baitun ya, bukan bintun ya. Karena meskipun hurufnya hampir sama,
tulisannya hampir sama, ini mudzakkar dan muannas. Kalau baitun emang mudzakkar karena bukan tak marbutoh. Tapi kalau bintun nih muannas karena bermakna perempuan. Mas, hakiki. Nah, muannas hakiki, muannas yang bermakna perempuan. Silakan nomor 4 ya. Coba dari Bu Dini ya. Aliyun ya'kulu ta'am al-an. Sip. Ya'kulu. Ya, kulu ya. Di sini clue-nya atau kata kuncinya di at-ta'am. Ya, at-ta'am ini ya kula dimakan atau diminum ta'am? Makan. Makan ya, maka ya kulu. Kemudian kulliyatu ini nomor 5. Coba dijawab Bu Iva ya. Fi ayyi kulliyatin tadrus? Fi ayyi kulliyatin tadrus. Apa Tadrus. makna? Fakultas apa kamu belajar? Di fakultas apa kamu belajar? Jadi ini kalau kita kasih ma kulliyatu tadrus ya nggak cocok secara makna, nggak ada artinya ya. Ma. Kalau ma itu biasanya kita sambungnya ke kalimat kayak mahadha, mahadhihi, madzalika, matilka. Seperti itu kalau ma itu. Biasanya ma ini mas muka kayak gitu. Kalau disambungin fiil lebih banyak madza ya. Jadi kayak tadrusu. Misalkan apa yang kamu pelajari nanti bukan ma tadrus. Tapi Menjar. madza tadrus. Tapi bisa. Kalau kita kasih ma bisa juga. Misalkan madza tadrus, ma taqra, ma qara'ta, madza qara'ta, ma qara'ta bisa juga. Nah, cuma kalau nyambung isim, nah yang nyambung isim ini nggak bisa ya. Ma kalau nyambung isim, ya nyambungnya kayak isim-isim yang kayak isim mabni aja. Mahadha, madzalika, matilka, isim isyarah itu atau alladzi, malladzi kayak gitu. Pakai isim-isim yang mabni. Kalau nyambungin ke isim-isim yang biasa kayak misalkan kitabun ya. Ma kitabun nggak bisa. Kalau kita ngomong buku apa nanti bukan kitabun bukan kan buku bahasa Arab kitab. Apa bahasa Arabnya apa? Ma ya kan. Terus nanti kita samain jadi buku apa? Bahasa Arabnya buku apa? Ma kitabun atau kitabun bukan. Nah, kalau isim nanti pakai apa? Kalau nanya jenis ini nanti pakai ayu ya, pakai apa? Ayu ya. Seperti itu ya. Jadi ma nggak bisa disambung dengan isim yang biasa ya. Isim yang biasa seperti itu harus ada sebabnya. Contohnya kayak mas muka ini bisa. Atau isim mabni, mahadha, madzalika, matilka, malladzi kayak gitu bisa. Ya kalau misalkan apa yang misalkan apa yang kamu baca? Apa yang kamu baca hari ini? Nanti kita bisa madza taqra al-yaum bisa atau pakai yang bahasa yang apa? Lagi. Alladzi. Jadinya malladzi taqra. Ya bisa. Bisa madza, za ini bisa bermakna yang atau kalau kita nggak pakai za bisa pakai apa? Malladzi. Seperti itu ya. Terakhir nomor 6 coba Kaila ya. Nah, Ustaz. Atawadda'u lis-sholatil Jumu'ah. Saya untuk sholat Jumat. Jadi ada li ya. Kalau ada li artinya untuk. Coba kalau li-nya kita hilangin. Kalau li-nya kita hilangin ya pakai usolli ya kan. Usolli sholatal Jumu'ah. Salatul Jumu'ah. Tapi antum perhatikan di sini ada li. Berarti kalau ada li bukan usolli tapi atawaddo. Ya. Tawaddu. Nah, perhatikan meskipun ini tulisan
kalau orang nggak paham nanti biasanya bacanya sholat ya. Padahal ini harusnya ada li. Yang mana merubah arti ya. Untuk sholat Jum'ah. Maka atawadda'u li sholatil Jumu'ah. Ya. Seperti itu ya. Nah, ya, jadi seperti itu untuk pembelajaran ini ujian kemarin. Notes yang bawah ini gampang ini soal cerita. Mahmudun yadhabu ila syarikati fi as-sadisa bil hafilah. Hamidun yadhabu ilal jami'ah fi as-sabiah bis sayyara. Ila aina yadhabu Mahmudun? Yadhabu Mahmudun ila syarikah. Ila syarikah, ya. Yadhabu Mahmudun ila syarikah. Ini istilahnya pertanyaan ini buat ngetes bentuk pertanyaan aja. Ila aina ya, kemana ya? Atau ilahnya dihilangin jadi langsung aja aina yadhabu Mahmudun juga bisa ya. Nanti kalau kita ngomong aina yadhabu Mahmudun, kita ini bisa diartikan kemana juga, nggak harus pakai ilah ya. Bima yadhabu Mahmudun. Yadhabu Mahmudun bil Yadhabu hafilati. Nah, pertanyaannya bisa bima atau bisa pakai kaifa ya. Pakai kaifa. Kaifa. Nah, kalau kaifa nanti jawabannya bila hafilah juga. Kaifa yadhabu Mahmudun? Bagaimana Mahmud pergi? Nanti jawabannya sama. Yadhabu Mahmudun bil Hafilah. hafilah. Jadi bisa bima, bisa kaifa. Sama. Kalau bima kan bi artinya dengan, ma artinya apa? Apa? Apa dengan Dengan apa? Tapi kalau kaifa bagaimana? Nanti jawabannya sama. Bil hafilah. Man yadhabu ilal maktabah? Maafi. Maafi. Siapa yang pergi ke perpustakaan? Di sini ada maktabah nggak? Tidak ada. Nah, nanti jawabannya gimana? Maafi. Au Maaf. ghairu mawjud. Bisa mafi, ghairu maujud, atau la yujad. Atau la ahad. Bisa juga apa? La ahad. La ahad. Banyak ya. Bahasa Arab ini tidak ada ghairu maujud, mafi, atau la ahad, atau la yujad. Nah, itu ya. La ahad. Kalau la ahad tidak seorang pun. La ahad tidak seorang pun. Mata yadhabu Hamidun. Yadhabu Hamidun fi sa'ati sabi'ah. Ya, yadhabu Hamidun fi sa'ah as-sah. As-sabi'ah. Jadi Hamid pergi jam 7 yang ini ya. Bisa asabia. Jadi ya itu soal ujian kemarin ya. Insya Allah setelah Anda lihat-lihat ya sudah hampir 90% benar ya. Dan kalau ada salah pun sangat sedikit ya. Maka itu menandakan bahwasanya kalian sudah paham dengan materi yang diajarkan di ABY 1A ya. Robiah Baina Yadik 1A. Maka insya Allah untuk mengikuti ujian ini bisa lanjut di buku selanjutnya yaitu ABY 1B karena sebenarnya lanjutan. Ketika antum masih banyak salah di ujian ini ya nanti akan sebenarnya bisa saja langsung belajar 1B tapi nanti agak kesulitan ya. Tapi karena antum sudah banyak yang bisa, insya Allah nanti akan lebih mudah juga belajar yang di Arabia Baina Yadik 1B ya. Jadi sebelum kita tutup ya, coba kita review dikit ya dari AB1A. Ya, per babnya aja langsung ya. Tapi sebelum itu Ana izin ke belakang sebentar ya. Tazilah tuh. Betul, Ustaz. Kan
Na'ud maratan ukhra ya. Kita kembali lagi. Jelas ya? Sauti wada alam. Jelas, Udah, Ustaz. saya Iya. Langsung saja ya. Kita bahas review sedikit per bab ya. Jadi bab pertama kemarin kita belajar at-tahiyah wa ta'aruf ya. Adunnu hadzal bab sahlun jiddan ya. Ana kira di bab pertama ini tahiyah wa ta'aruf ya gampang sekali. Ya, mungkin antum nggak belajar ini pun sudah bisa ya, karena di bab pertama ini ya perkenalan. Kita kan antum pasti sudah pernah belajar perkenalan ya di kelas-kelas sebelumnya ya. Assalamualaikum, ismi Khalid, masmuka, kaifa haluka. Nah, itu kan sudah diajarin ya pembelajaran. Mungkin di bab ini mungkin sesuatu yang baru itu yang Ana sebutkan tadi, yaitu ketika merubah ke orangnya, orang mana itu ya. Berarti kalau kita ngomong di sini Pakistan, berarti nanti kalau kita orang Pakistan menjadi Pakistani. Nah, ini yang baru. Di bab ini yang baru itu saja ya. Jadi nanti kalau misalkan saya orang Jawa, saya dari Jawa, Ana min Jawa, dan saya orang Jawa ya, nanti vitaminnya Ana Jawi, Jawiyun Jawi. Jauh. ya. Kalau Indonesia, Indonesiun. Itu kalau laki-laki. Nah, kalau perempuan dari ya tadi ditambahin tak marbuto. Jadi Indonesiun laki-laki, kalau perempuan menjadi iya gitu. Indonesiatun. Ya, semua daerah bisa dijadikan seperti itu ya. Cuma disesuaikan ya. Kalau daerahnya kayak gini ya. Kalau daerahnya mungkin Sunda. Nah, Sunda ini sebelumnya udah apa? Sudah fathah ya. Dan kalimatnya pendek. Nanti kalau kita Sundiun kan nggak ini ya, nggak bagus ya. Kalau emang nggak cocok nanti ditambahin waw ya. Jadi Sunda ini tambahin waw dulu. Jadi Sundawiyun. Sundawi. Sundawi. Sundawiyun. Kalau laki-laki, nanti kalau perempuan Sundawiyatun. Contohnya yang kalimatnya cuma dua ya. Nama daerah yang kalimatnya cuma dua kayak Sunda. Apa aja selain itu? Kemudian Kalau Medan Nun ya. Nun. Kalau Nun bisa Medaniun. Yang huruf akhirnya adalah huruf A I U E O. Contohnya Palu ya. Huruf akhirnya A I U E O kan. Sumatera. Kalau Sumatera masih panjang, jadi langsung Sumatriun bisa. Kalau Palu kan cuma dua ya. Ditambahin wow, jadi Paluwiun. Ya. Kalau Medan ini emang cuma dua, tapi huruf akhirnya huruf konsonan.
Atau huruf konsonan ya. Huruf konsonan itu huruf yang bukan A, I, U, E, O. Kalau huruf konsonan seperti ini bisa langsung medanion. Beda sama Palu. Ini hurufnya cuma ada 2 kata ya, Palu. Dan huruf akhirnya A, U, O, E, O. Maka harus ditambahin. Wow, kayak Sunda. Palu itu kayak Sunda tadi lah. Ada 2 dan hurufnya akhir A, I, O. Jadi Sundawiyon, Paluwiyon. Kalau Sumatera gimana? Sumatera. Sumatera udah ada 3 kata. Maka tidak perlu kita kasih wow. Jadi langsung aja menjadi Sumatera. Sumatrion ya. Triliun. Iya. Sumatrion. Jadi kayak Surabaya. Ya, nah ini kan hurufnya A, I, U, E, O juga. Huruf akhirnya. Tapi kan udah panjang. Surabaya. Berarti langsung aja menjadi. Enggak, kalau Surabaya ditambahin wow ya. Karena ya itu Surabiyun kurang cocok ya. Jadi Berapa sih? Surabawiyun ya. Surabaya. Jadi apa Ustaz? Apa? Jadinya gimana? Surabawi. Surabaya. Surabaya Wiyun ya. Surabaya Wiyun. Nah, Surabaya Wiyun, Surabiyun. Iya, Surabaya Wiyun ya. Nanti Solo jadi Suluwiyun. Jakarta, nah Jakarta juga sebenarnya ditambahin wow juga. Jakarta, Wiyun. Tawiyun. Wiyun. ya sebenarnya itu dicocokin ke lidah kita lah. Dicocokin ke lidah kita. Kalau emang nggak cocok ya ditambahin wow. Tapi kalau tambahin wow nggak cocok ya ini ya nggak usah ditambahin wow. Kayak gitu ya. Contohnya kayak, tapi kalau huruf konsonan itu, kalau huruf konsonan langsung biasanya kayak Medan, Medanion, Malang, Malangion, Bandung, Bandungion ya, Semarang, Bali. Semarangion, Baliun. Bali, Baliwiyun. Wiyun. Balion ya langsung ya. Baliun. Turkia jadi Turkion, Misrion, ya seperti itu. Karena itu dicocokin ke bagaimana kita enaknya ya. Ya cuma ya itu sih, itu harus punya zauk sih. Zauk itu istilahnya Ras. perasaan ya, perasaan dalam bahasa. Kalau kita sudah lama belajar bahasa Arab, nanti akan ngerasa. Ini enaknya mana? Kalau kita ngomong Sulion sama Suluwion, Solo ya. Sulion atau Suluwion, nanti pasti akan kerasa, oh enaknya Suluwion. Kayak tadi Sundion, Sunda ya. Jadi Sundion atau Sundawion. Nah ini kalau kita sudah lama belajar bahasa Arab akan ngerasa lebih enak Sundawion ya. Karena sebenarnya nggak ada kaidah yang mesti. Setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang ditambahin wow, ada yang enggak. Tapi seenaknya lidah ya. Nah, itu mungkin di bab ta'aruf yang mungkin jadi perhatian ya. Karena mungkin antum belum belajar ya di kelas-kelas sebelum tentang ini ya, daerah ini. Maka biasanya kalau ulama-ulama itu pasti dinisbatkan ke daerah. Contohnya Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Al-Minangkabawi, ada Al-Makki, ada Al-Bukhari, ada Al-Misri, atau Al-Fadani. Ya, itu ada yang kayak gini-gini berarti menisbatkan ke daerah. Dan itu banyak ya. Banyak yang menisbatkan ke daerah gitu. Al-Batawi kalau orang tahu ya. Tahu. Sip ya, mungkin itu saja untuk bab ta'aruf. Karena kira yang perlu antum perhatikan ya itu tadi yang masalah menisbatkan ke daerah itu. Karena beda-beda ya. Selanjutnya bab al-usra. Al-usra ini keluarga. Ini bab keluarga juga hampir sama ya. Ya sama seperti bab yang pertama, masih dasar ya. Dan ini antum bisa lihat di sini mufrodatnya. Yang perlu antum perhatikan walidun sama waladun ya. Antum
Kalau yang ana share di kelas baca kitab itu bukan walidun, itu apa? Waladun. Waladun ya. Dan itu beda ya. Ada waladun, ada Wah, walidun. Kalau waladun apa? anak laki-laki. Anak ya, anak. Tapi kalau walidun ayahnya. Ayah. Nah, ini bukan sama ya, karena banyak yang bacanya masih walidun. Nah, bukan walidun, waladun ya. Cara bedanya ada alifnya ini. Kalau ada alif berarti walidun, kalau nggak ada alif berarti waladun. Waladun. Pendek ya, pendek semua, waladun. Nah, di sini ada sejarah Nabi ya. Ada sejarah pohon silsilah Nabi ya di bab 2. Kemudian kalau setelah bab 2 ada di bab ketiga ya, asakan ya. Asakan memakna Tempat-tempat. tempat tinggal. Nah, di bab ini ada antum belajar mufradat tentang tempat tinggal ya. Ada kayak tadi, ada syaqqah, ada baitun, ada gurfatun, nah kayak gitu. Cuma nanti kalau antum ke Timur Tengah, ke tempatnya langsung, entah itu ke Mekah, Madinah atau tempat-tempat lain, mereka kalau terutama di Mekah dan Madinah ya, itu hampir semuanya itu sako ya, hampir semuanya apa? Apartemen ya. Nah, mereka bukan ngomongnya bukan sako, tapi kalau orang Amiyah ngomongnya apa? Sugoh ya. Sugoh. Maka bahasa Amiyahnya. Kalau ko itu jadi apa? Win. Ko jadi G ya, G, goin, sugoh. Tapi itu aslinya dari sakoh ya, syakoh, yang artinya apartemen. Kalau di sana banyak ya apartemen. Karena ya seperti itu. Lebih nyaman di apartemen ya. Syakoh. Tapi mereka ngomongnya bukan syakoh. Jadi sugoh ya. Syagoh, sugoh. Jadi kayak G gitu ya. Nah, di bab ini ada beberapa tempat. Ya, ini ada kaidah kam, ada ayu. Nah, ini dipelajarin di bab ini ya. Tadi sudah jadi latihan ya. Ada li juga ya. Lil hamam. Li kalau nyambung alif lam jadi lil. Li kalau nyambung alif lam jadi lil. Lin. Tapi kalau nggak nyambung alif lam jadi li biasa. Jadi dipahami lil sama li. Kalau lil itu berarti ada alif lam. Lil matbah berarti aslinya li al matbah. Aslinya apa? Li al matbah. Aslinya seperti itu. Cuma bacanya nyambung lil. Cuma kalau nggak ada alif lam ya nggak ada lilnya, langsung aja li kayak gitu ya. Nah, itu yang perlu antum perhatikan ya, karena ini masih banyak yang tidak bisa membedakan lil sama li. Nah, itu beda tulisan. Kalau lil ada alif lam, kalau li tidak ada alif lam. Ini ada angka. Kemudian di bab selanjutnya adalah al-hayy al-yaumiyah. Mana al-hayy al-yaumiyah? Kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ini kehidupan sehari-hari berarti kalau tadi banyak fiilnya, kalau tadi banyak tentang tempat ya. Di bab asakan kalau al-hayy al-yaumiyah ini banyak kata kerja ya kan? Ya kan? Ya, kalau kita kehidupan sehari-hari kan pekerjaan. Nah, itu. Ini di bab al-yaumiyah ini banyak ke pekerjaan. Ada yaqra'u, yajlisu. Nah, itulah. Intinya kalau kata kerja, perhatikan domirnya. Domir bisa berubah. Astaikidu, saya bangun. Nanti kalau kamu bangun, tastaikidu ya. Insyaallah antum sudah bisa ya cara merubahnya juga. Itu intinya di bab, kalau ada kata kerja ya intinya itu. Kemudian selanjutnya ada bab tentang at-ta'am wa syarab, ini makanan dan minuman. Nah, di sini ta'am wa syarab itu mungkin yang perlu antum perhatikan, kalau makanan minuman sama kira kayak bahasa Indonesia. Kalau kita ada makan, ada minum sama, ada yakul, ada yashrab. Mungkin yang nggak berbeda itu yang kayak wajibatan, yang kayak al-ghoda, al-fatur, sama al-asya. Nah, ini kalau bahasa Indonesia nggak ada ya. Mungkin adanya kalau Indonesia sarapan aja ya. Jadi kalau kita ngomong makan siang itu bukan aklun nahar, bukan aklun nahar. Apa makan siang Mas Refa? Al-ghoda langsung ya. Sama kayak bahasa Inggris lah. Nanti kan ada breakfast, lunch, sama dinner ya. Nah, ini bahasa Arab juga sama, ada al-fatur, ada al-ghoda sama al-asya.
Maka kalau bilang makan malam jangan anak aku lailan. Nah, ini jangan langsung tanawal tu al asya. Tanawal tu al asya. Tanawala. Jangan aku lu al goda jangan. Pakai tanawala ya. Pakai apa? Tanawala. Kalau aku lu itu buat makanannya. Aku lu arruza, aku lu at-ta'ama. Nah itu. Tapi kalau al goda sama al asya ini nyambunginya pakai apa? Tanawala ya tanawalu. Ya. Artinya apa? Artinya mengkonsumsi. Ya, tanawal tu ad-dawa. Saya minum obat. Tanawal tu iya mengkonsumsi. Kalau mengkonsumsi lebih umum ya. Kita bisa tanawal tu at-ta'am bisa, tanawal tu asyarab bisa. Lebih umum. Dan nanti kalau al-goda al-asya itu nyambungnya pakai tanawala ya tanawalu. Itu fi'il ya. Tanawala ya tanawalu. Tanawala ya tanawalu. Nanti kalau saya telah tanawal tuh atanawalu juga bisa kalau fi'il mudhari ya. Ini ada ufaddilu juga ya. Ufaddilu ini istilahnya melebihkan ya. Jadi kalau misalkan hal aina tufaddil kalau kita membandingkan mana yang lebih kamu sukai? Aina, jangan aina tuhib ya. Kalau aina tuhib sudah biasa. Aina tuhib al-qahwah awisyaya. Jadi pakai apa? Tufaddil. Membandingkan ya. Aina tufaddil, mengutamakan atau membandingkan ya. Faddola yufaddilu ya. Itu bisa buat makanan atau selain makanan juga bisa. Misalkan aina tufaddil antaskuna fil bait aw syaqqa. Nah, itu juga bisa masalah hal yang lain ya. Lebih mengutamakan karena artinya. Yang bawahnya ini juga sama, ini tidak ada yang perlu digarisbawahi. Selanjutnya setelah bab ini ada bab ya. Ada bab as-shalah ya. Kalau as-shalah ini ya tentang sholat. Sholatul zuhur, sholatul isya, ada usalli, fiilnya usalli. Nanti fiil amarnya apa? Sholat yusalli, fiil amarnya apa? Apa? Sholli. Sholli, fiil amarnya. Nanti kalau jamak shollu, maka kalau ada yang shollu ala nabi, itu shollu itu fiil amar buat antum, buat apa? Antum. Shollu buat kalian, shollu. Sholat yusalli artinya bisa bersolawat atau sholat juga bisa. Jadi kalau ada usolli ala nabi ya bisa, artinya bukan sholat tapi sholawat. Tapi kalau kita mengerti usolli zuhra, sholat zuhur juga bisa. Jadi artinya ada dua. Sholat yusolli ada dua. Ya nanti fi'il amrnya sholli. Nah di sini ada ya ini tentang sholat ya. Kalau sholat ya seperti ini mufrodatnya ya. Aina satu salli, sayusafiru, hayya bina ilal masjid, hayya ini ada hayya bina. Artinya apa hayya bina? Ayo. Mari kita. Ayo mari. Sekarang kalau di azan itu gimana? Biasanya kalau azan itu gimana? Hayya ala Ya, shalah. Nah, itu pakai H atau pakai H? Ha. Nah, terus kok beda? Padahal kan sebenarnya hayya kan. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Naam, ya. Kalau antum di azan pakai H itu salah. Karena di azan pakai H. Terus apa bedanya? Nah, bedanya kalau hayya yang pakai H tebel itu mengajak tapi mengajaknya tergesa-gesa atau buru-buru. Sudah terlambat waktunya. Jadi kalau hayya bina ilal masjid, ayo buru-buru ke masjid. Maksudnya mungkin sudah terlambat atau sebentar lagi. Tapi kalau yang di azan hayya itu artinya mengajak tapi waktunya masih lama. Karena ketika azan kan itu awal sholat kan, awal waktu sholat. Jadi nggak harus ketika azan benar-benar langsung sholat, nggak kan biasanya ada jeda 10 menit atau sholat sunnah dulu. Nah itu makanya pakai H bukan H. Apa maksudnya ya? Paham. Itu bedanya hayya sama hayya. Maka ya harus bisa bedakan karena sebenarnya hampir sama hayya sama hayya. Cuma beda huruf dan beda makna. Kalau secara makna sama-sama mengajak, tapi kalau dari segi
balagonya dari segi hikmahnya, dari segi tafsirnya ya berbeda dari segi itu ya. Kalau hal mengajaknya lebih cepat-cepat atau buru-buru, ya kalau H masih agak santai ya, atau dalam artian mengajak waktunya masih agak lama atau masih ada waktu lah. Seperti itu, H sama H. Selanjutnya di bab selanjutnya ada adirosa kalau nggak salah ya. Nah, adirosa ini pembelajaran. Pembelajaran. Kalau pembelajaran ya bab-bab tentang belajar ya. Di sini ada hisos, ada mada. Nah, ini atau mapal ya. Jadi bahasa Arabnya materi pembelajaran itu mada. Kalau waktu pembelajaran apa? Hisos. Kalau antum di pondok atau di mana-mana biasanya sering dengar hisos sama mada, tapi ya itu bahasa Arabnya mapel itu apa? Materi pembelajaran madah ya. Ini ada pembelajaran juga ya, ada materinya ulum, riyadhiyah, ada hissa, ada ikhtibar, ujian, ya bisa imtihan juga ujian ya sama. Ikhtibar juga ujian. Ada yabda'u dimulai, yanzuru melihat, ada yantahi. Ini kan di bab ini belajar kosakata baru ya. Yabda'u sama yantahi ini sangat penting ya, karena sering kita pakai yabda'u memulai, yantahi apa? Selesai. Mengakhiri. Selesai. Bukan menyelesaikan ya. Yantahi artinya Selesai. selesai. Kalau menyelesaikan apa? Anhayunhi. Menyelesaikan apa? Anhayunhi. Bedanya apa? Kalau selesai itu fi'il lazim. Iya kan? Kalau selesai tidak butuh objek kan? Selesai tidak butuh objek. Selesai tidak butuh objek. Tapi kalau menyelesaikan butuh objek, menyelesaikan tugas ya kan? Menyelesaikan apa? Menyelesaikan ujian, menyelesaikan pembelajaran, ini bedanya. Maka kalau intaha yantahi fi'il lazim, kalau anha yunhi fi'il butuhkan objek. Atau bahasanya muta'addi ya, membutuhkan objek itu muta'addi. Ini ada fakultas juga, ada mufrodat tentang pembelajaran ya. Ada istirahah, tadi ada kelas dan lain-lain ya. Kemudian di bab terakhir antum juga belajar kemarin al-amal ya. Mana al-amal? Kerjaan ya. Jadi tadi ada istilahnya apa, belajar ini bekerja, berarti mufrodat yang di pekerjaan ada perusahaan, syarikah, rumah sakit, mustashfa, bekerja, tak malu. Nah, ini di mufrodat di sini ya. Sebenarnya ini masih mufrodat dasar ya. Kalau mufrodat jauhnya nanti kayak dokter kan memeriksa. Nah, itu memeriksa apa itu? Nah, itu nanti ada di pembahasan di buku yang selanjutnya ya. Nanti kalau mengukur ya, kalau muhandis kan mengukur itu apa? Nah, itu insya Allah nanti ada di selanjutnya ya pembelajarannya. Intinya ya bekerja ini mufrodatnya masih dasar-dasar, paling bekerja, paling apa namanya, berangkat atau perusahaan atau rumah sakit yang tadi ya. Sip. Jadi itulah buku Arabia Baina Yadik 1A ya. Di buku ini kita belajar banyak mufrodat dan belajar kaidah juga ya. Tapi kaidahnya tidak terlalu masuk di dalamnya ya. Tapi insya Allah nanti akan Ana jelaskan untuk kaidah ini. Jadi ketika di awal-awal mungkin Ana nggak akan jelaskan kaidah ya. Ana akan fokus ke mufrodat dan akan fokus ke istilahnya ya, ke kosakatanya itu untuk suruh ngikutin makna, nah suruh ngikutin mufrodat, mengartikan itu ketika di awal-awal. Tapi nanti ketika sudah lanjutan, nah ini nanti akan Ana jelaskan kaidahnya juga ya. Di sini kenapa atiba, nah kenapa al-an, nah ini kalau nanti sudah masuk lanjutan ya, karena ketika masih pertama kali belajar ya fokusnya di kosakata, memperluas mufrodat dan cara menyusunnya saja. Masalah harokat, masalah i'rab itu nggak terlalu
masuk di situ ya. Tapi insya Allah nanti di buku kedua kita akan masuk sedikit-sedikit ya. Masuk sedikit-sedikit penjelasan dari i'rab ya. Baik ya, Pak Ibtum. Insya Allah seperti itu untuk pembelajaran yang Arabiyah Baina Yadik 1A ya. Ada mufrodatnya. Al-budan wal awasim. Al-awasim mana? Jamak dari asimah mana? Kota. Kota besar. Nah, awasim itu istilahnya Ibu kota. ibu kota ya. Awasim apa? Ibu kota. Ibu kota. Jamaknya ya. Asimah itu ibu kota. Kalau awasim jamaknya. Buldan jamak dari baladun. Ya, buldan. Ada baladun, ada biladun sama buldan. Dua-duanya jamak sebenarnya. Biladun sama buldan. Dua-duanya sama jamak. Nanti kalau satunya baladun, kalau satu negara baladun. Kalau jamaknya bisa biladun, bisa buldan. Ini ada almihan, ada baju-baju, almalabis, hizamun, sirwal, kufas, hijab, abaa, jilbab, jawrab, khufun, imama, izarun, ridaun. Nah, seperti inilah. Ini mufrodat ya. Nah, ini ada al-jawu ya. Al-jawu itu cuaca. Nah, ini nanti masuk di buku kedua ya, masalah cuaca ini. Mushmisun, rodadun, sokiun, faidon, dobabun. Ada at-to'am, to'am mungkin sudah ya. Tapi ada mufrodat baru juga. Ini kayak zaitun, minyak. Ya, ada fatirah. Ada murabba. Murabba ini istilahnya ini murabbi ya, istilahnya kayak gulali, ada halwa, ada permen, ada full, kacang, ada kakun, kue, ada adas, bijian, jubenun, keju, ada asal, madu ya. Al-adawat al-manziliyah ini ada adawat manziliyah ya, apa istilahnya? Perlengkapan rumah ya, perlengkapan rumah tangga ya. Mil'aqah, syauka, sikinun, mikwatun, kidrun. Nah, kidrun nih panci ya. Kaksun itu gelas ya. Bisa kubun juga sama, hampir sama kaksun sama kubun. Cuma kalau kaksun itu lebih umum ya. Kita mengartikan cawan atau cawang atau piala itu kaksun juga ya, kaksun. Kaksul alam. Jadi kalau piala dunia, kaksul alam ya. Piala dunia itu kaksul alam. Piala dunia bahasa Arabnya kaksul alam. Jadi kalau kaksun bisa gelas, bisa piala, bisa cawan. Nah, kalau kubun ya gelas biasa. Ada miknasatun, sapu, gosalah, mesin cuci, salatu, nufayat, tempat sampah ya, tempat sampah yang daur ulang ya. Al-fawakih ini ada buah-buahan, tufah, burtukol, mishmish, rumman, delima, ada mauzun, pisang, UCV, ada manju, mango ya, mangga, tetap inabun, ada anggur, ada al-khodroat. Nah ini macam-macam ya nih. Batotis, kentang, fasulia, nggak tahu apa namanya nah, badinjan, terong ya, bamia. Nah ini nggak tahu ini apa ini, duns, pus, korun, lubia, filful, cabe ya. Ada al-asas nih, al-asas mungkin yang kemarin tadi sudah ya. Witoun, penutup, firosun, kasur, wisada. Nah, ini macam-macam ya. Ini sampai yang bawah ini masih ada mufrodatnya. Sifatun, asya mustamilah katsirah. Sesuatu yang banyak dipakai. Sajaratul ailah. Nah, ini sampai sini ya. Coba kita masuk asya mustamilah katsirah. Ini artinya apa? Barang-barang yang sering dipakai. Sabun, min syafah. Apa tuh? Handuk ya. Miftahun, Kunci. kuflun, Gembok. bursanun asnan,
Fursyatu asnan. Sikat gigi. Sikat gigi ya. Selanjutnya makjunun apa? Itu apa? Pasta gigi. Majunun pasta gigi, miswakun ya, miswakun siwak ya, khotamun cincin. Mindilun apa? Mindilun ini ya, mindil. Tisu. Mindilun bisa tisu, bisa sapu tangan. Warokah apa? Kertas. Kertas. Fursyatu sya'ar. Fursyatu Sisir. sya'ar itu ya sisir kepala ya, ada mustun sisir. Sip ya. Nah, ada albitoka saksiyah di sini apa ya? Albitoka saksiyah ini KTP lah. Istilahnya kalau di KTP itu ada apa saja. Nah, ini kalau di KTP ya ada ini, ada isem, nama, jinsiah, kewarganegaraan, mahalul milad mana? Mahalul milad itu tempat tanggal TTL, Salah. Cairan. umur, al-umur, al-halal ijtimaiyah, status sosial. Status sosial, mutazawid atau menikah atau azab atau armalah ya. Beda-beda ya. Mutazawid menikah, kalau azab jomblo, kalau armalah ya janda ya. Itu al-halal ijtimaiyah, hatiful manzil apa? Hatiful manzil telepon rumah. Sama atul tawil, dari kalimat tawil apa makna? Itu panjang. Tinggi ya, tinggi atau panjang. Adin jelas, adin agama. Ismul ailah, nama Keluarga. al-mihnah, Profesi. Profesi. tarikhul milad, tarikh tanggalnya ya. Tanggal Al lahir. mahal tadi tempatnya ya, tarikh tanggalnya. Al-jinsi jinsi Kelamin. ya, jenis kelamin, dzakar sama unsa, laki-laki sama perempuan. Al-unwan alamat. Atiful amal nomor kerja. Telepon kerja. Al-lughah Bahasa. bahasa. Rokmul jawal Nomor HP. nomor HP. Jadi biasanya ada jawal sama Hatif. hatif ya. Kalau hatif lebih ke telepon yang biasa. Kalau jawal yang kayak HP, handphone. Kan dari kan jawal ya. Jawal artinya apa? Handphone. Ya, Wan, dari kalimat kayak jawalah, artinya apa? Jawalah. Mengelilingi ya, mengelilingi apa? Yang bisa dibawa kemana-mana maksudnya itu. HP yang bisa dibawa, handphone kan bisa dibawa kemana-mana. Maka kalimatnya jawal ya. Jawal itu istilahnya dari kalimat istilahnya ini jauh lah ya. Kalau kita jauh lah kan mengelilingi, atau jawalah apa? Motor. Sesuatu yang bisa buat keliling-keliling. Jadi kalau ditanya jawal itu dari kalimat apa ya? Dari kalimat itu yang artinya bisa dibawa kemana? Kemana-mana. Ya, kalau kita belajar asal maknanya ya. Insya Allah seperti itu ya. Jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini dan bulan ini. Insya Allah kalau bisa disempatkan waktunya hari Jumat besok masuk di Zoom ya. Karena insya Allah ada pembahasan tentang naat ya. Dan ada pembukaan untuk kelas yang di bulan Juni untuk yang bulan depan ya. Jadi kalau ada waktu, kalau bisa silakan masuk Zoom di hari Jumat besok. Paham itu ya? Nah. Untuk buku 1B belum anak kirim ya PDF-nya? Belum, Ustaz. Insya Allah nanti anak kirim ya. Kalau yang mau beli bukunya silakan cari di Shopee aja seperti biasa ya. Cuma nanti anak sediain PDF juga dibuat lihat-lihat ya. Ya natatim bikiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Makro doa kafaratul majlis. Subhanallah. Ya, insya Allah altaki fi liqa'in akhar wa astafikum ala jamil akhta. Nanti
Ada mungkin nanti Ana minta ini ya, minta suaranya ya, atau minta kesediaan buat voting ya, karena insya Allah Ana mau ngasih nama ya, ngasih nama di kursan Ana. Dan nanti Ana sediakan nama, nanti antum bisa milih ya. Buat ya pingin lihat ini aja, bagus yang mana, nanti antum bisa milih ya. Paham itu ya? Nanti Ana Baik, Ustaz. kirim di grup untuk nama-namanya, bisa antum pilih yang menurut antum bagus ya. Oh, Tapi kalau ada saran juga boleh langsung disarankan ke Ana ya, bisa japri aja kalau ada saran, kalau ada nama yang bagus atau ada tambahan nanti mungkin bisa ngusulin ke Ana juga ya. Syukran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. tafadhal.